Di sini siapa yang masih ingat sama yang namanya YouTube Rewind? Sebuah video yang paling ditunggu-tunggu sama para penikmat YouTube dan juga para kreator YouTube gitu ya, dimana itu merupakan sebuah video yang dibuat secara official sama YouTube sendiri, menyimpulkan berbagai macam hal-hal yang trending, hal yang rame, terus kemudian dibuat ulang bersama kreator-kreator favorit dan juga yang paling terkenal di seluruh dunia. Guess what? Tanggal 10 Desember 2025 sesuatu yang besar terjadi yang berhubungan sama YouTube Rewind, di mana ini merupakan salah satu drama yang mungkinnya bersangkutan satu sama yang sama drama-drama sebelumnya yang sedang terjadi di YouTube. Di mana hampir semua video YouTube Rewind itu dalam tanda kutip dihapus sama mereka. Gue gak bercanda, kalau misalnya lu search YouTube Rewind di YouTube, udah gak ada lagi coy. YouTube Rewind ya, 2014 misalkan, udah nggak ada lagi. Oke. Jadi yang ada tuh YouTube Rewind Indonesia dan reposan dari YouTube Rewind yang dibuat sama episode guys. Lu nggak bisa ngakses lagi ya. Dalam tanda kutip, nanti gua kasih tau gimana cara ngaksesnya yang bener. YouTube Rewind official yang dibuat sama mereka. Ini apa yang melandasi YouTube pada akhirnya ngapus-ngapusin videonya. Kita bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Buat gue sendiri, YouTube Rewind itu udah kayak motivasi ya, agar gue bisa menjadi kreator yang lebih baik lagi ke depannya, agar gue bisa dapat undangan untuk menjadi salah satu bintang atau cast untuk YouTube Rewind. Gak usah jauh-jauh lah, jangan YouTube Rewind terinternasional dulu gitu. YouTube Rewind Indonesia pun gue pengen banget gitu masuk. Dan alhamdulillah sekali gue pernah masuk waktu yang di direct sama Eric Olim gitu ya, meskipun gue cuma jadi figuran dong waktu itu, tapi tetap aja ada kebanggaannya sendiri. Dan kalau misalnya ngomongin soal YouTube Rewind internasional, di Indonesia baru Andovi dan juga Kak Jovi doang yang masuk. Tapi semua itu sirna ketika di tahun 2019. YouTube Rewind-nya itu banyak banget dapat backlash, banyak banget dapat hujatan ya, sampai dislike-nya itu lebih banyak dibandingin like-nya. Itu juga mungkin yang mendasari YouTube tidak memperlihatkan angka dislike dari setiap video sekarang gitu. Jadi cuma like-nya doang. Nah, YouTube Rewind buat lu semua yang nggak tahu, itu dimulai dari tahun 2010. Terus kemudian di tahun 2013, 2014 banyak banget kreator-kreator lain dari berbagai macam negara gitu ya, kayak misalnya Indonesia, itu nge-recreate ulang YouTube Rewind versi negaranya masing-masing. YouTube Rewind Indonesia dari 2013, 2014 sampai 2021 ya kalau nggak salah. Chandra Liao yang terakhir nge-redirect. Tapi YouTube Rewind internasionalnya sendiri itu udah nggak ada sampai tahun 2019. Nah, kabar kalau misalkan video-video Rewind ini udah hilang, pertama kali gue dapat dari akun Twitter namanya Yit, dimana dia sendiri bilang kalau misalnya YouTube has unlisted their YouTube Rewind ya. Ini kata kuncinya, unlisted. Jadi nggak yang dihapus secara permanen, tapi disembunyikan. Kalau misalkan lu punya link yang langsung ngedirect ke video-videonya, lu tetap bisa ngakses YouTube Rewind tersebut. Nah, lu ada nggak bang linknya? Nggak usah khawatir, gue ada. Gue udah menemukan, gue udah menyelam ke internet. Lu masih tetap bisa ngakses. Nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi. Setiap YouTube Rewind yang dibuat sama YouTube dari tahun 2010 sampai tahun 2019 yang udah kayak Watch Mojo video ini. Terus kemudian banyak banget orang-orang yang pada akhirnya bikin teori ya, dan juga berspekulasi apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Dan banyak banget di antara mereka yang ngira kalau misalkan YouTube Rewind itu dihapus gara-gara drama bareng Ryan Higa. Jadi Ryan Higa itu merupakan salah satu legendary YouTuber gitu ya sebelum PewDiePie. Dia merupakan seorang konten kreator yang fokus banget untuk buat skit dan juga video-video lucu tapi niat banget. Ya ini mungkin buat yang baru nonton YouTube nggak tahu dia siapa gitu. Tapi buat gue sendiri yang emang ngikutin YouTube dari tahun 2013, sumpah bener-bener hormat banget sama dia gitu. Soalnya sebegitu niatnya dia buat video ya, sebelum pada akhirnya korporat muncul, sebelum pada akhirnya kreator-kreator dengan tim yang lebih besar datang gitu ya. Di sini ada Ryan Higa. Lu bisa cek sendiri video-videonya. Kalau nggak salah tuh masih belum dihapus ya. Nah, namanya N-word Higa. Terus abis itu lu cek di populer, banyak banget video-video yang emang keren yang pernah dia buat. Dan ini dibuat sendiri ya, bareng tim-tim kecilnya. Cuman akhirnya di beberapa tahun kemudian dia mutusin untuk pensiun karena berbagai macam alasan. Salah satunya gak ada motivasi, dan alasan yang paling besar menurut gue karena beberapa sahabat-sahabat yang menemani dia dalam ngebuat video ya, perlahan-lahan pensiun dini. Dari situ akhirnya dia memutuskan untuk berhenti menjadi content creator full time YouTuber gitu ya. Terus habis itu dia mutusin untuk menjadi seorang streamer. Pensiunnya dia itu kayak seakan-akan menandakan kalau misalkan era konten kreator original itu udah mulai pudar di YouTube. Tiba-tiba PewDiePie pun pensiun lagi.
Jadi makin tergerus sampai pada akhirnya YouTube udah bukan yang seperti dulu. Apakah itu salah? Ya, yang namanya perkembangan ya. Dan gue yakin banyak banget orang-orang juga yang lagi nyari cuan. Banyak banget media-media juga udah ngelirik YouTube. Dan YouTube pun seneng kalau misalnya banyak banget media-media besar yang ikutan buat channel gitu. Jadi ironi sih. Harusnya YouTube nggak lupa kalau misalkan mereka besar gara-gara konten kreator kayak Ryan Higa juga. Cuman ya balik lagi, mau kayak gimana gitu. Bisa apa mereka kalau misalnya pada akhirnya Ryan Higanya sendiri atau kreator-kreator yang original sendiri itu emang udah mutusin sendiri untuk kabur, ya nggak sih? Bukan kabur jatuhnya, untuk pensiun dini. Nah, di beberapa hari yang lalu Ryan Higa cerita lewat streamingnya kalau misalkan YouTube Ryan itu banyak dramanya. Salah satunya pernah menimpa dia, dimana dalam kontrak itu dia disuruh ngapain, tapi ternyata waktu di setnya sendiri dia ditambahin suruh ngapain yang tidak dia pengen gitu loh. Dia cerita dan ceritanya itu di repost sama akun Twitter namanya Dead ya, Dead the Daddy. Bilang Ryan Higa said the reason he stopped doing YouTube Rewind was because they lied to him. I especially remember leaving Midshot because they lied to me. And I never did it ever again. When I especially said I don't want to do something, and that's why I wasn't going to show up in the first place, and then try to convince me once I'm on set in person. That's Kami. I was already doing it for free ya. Fun fact aja boy, konten kreator favorit lo kalau misalnya masuk YouTube Rewind belum tentu dibayar. Nah itu Ryan Higa sendiri yang ngomong loh ya. Buat gue sendiri yang NPC waktu itu, waktu masuk YouTube Rewind gitu ya, alhamdulillah dibayar nasi goreng dan itu enak banget. Cuman yang namanya kolaborasi, gue yakin itu udah bukan hal yang aneh lagi, itu udah hal yang lumrah gitu ya. Apalagi kalau misalnya lo ngelihat banyak banget orang-orang yang collab ya di orang-orang Haimawan mungkin atau di VTuber gitu ya, kebanyakan pasti nggak akan dibayar. Pasti kebanyakan ya pada satu sama lain menganggap kalau misalkan sharing exposure lah intinya. Dibayar dengan exposure. Dan ini pun pernah di-mention ya di WTF Indonesia sama Vengeance, lu mau-maunya aja masuk YouTube Rewind tapi nggak dibayar gitu loh. Tapi ya balik lagi, gue nggak tahu gimana YouTube Indonesia gitu, cuma yang jelas kebanyakan dari mereka tidak dibayar dan itu bukan sesuatu yang masalah juga sih. Kalau misalnya menurut gue, kalau misalnya menurut orang lain mungkin beda gitu, dan gue hormatin pendapat lu sendiri. Nah, gimana respon orang-orang terkait adanya info dari Ryan Higa? Banyak banget yang spekulatif dan langsung menghubungkan kalau misalnya ini mungkin menjadi alasan kenapa YouTube Rewind itu di unlisted. Udah mah ada salah satu video yang dislike-nya paling banyak. Terus ada beberapa creator yang mulai ngasih tahu kalau misalnya dia serasa kena scam di YouTube Rewind sendiri. Makanya ini kayak contingency plan-nya YouTube gitu untuk langsung nge-unlisted biar sengaja itu nggak banyak kreator-kreator yang speak up lagi soal YouTube Rewind. Dan dari itu semua, orang-orang masih tetap berharap YouTube Rewind tuh ada. Padahal udah ada YouTube Recap, anjir. YouTube Recap menurut gue lebih bagus dibanding YouTube Rewind. Kenapa begitu? Karena lu bisa langsung nge-mention, nge-tag gitu kreator-kreator favorit lu untuk dilihat instastory-nya. Sekarang banyak banget kan YouTube Recap. Banyak banget yang langsung repost kayak, oh ini top 10 yang sering lu tonton nih channel YouTube-nya. Oh lu adalah penonton 0,1%. Itu kayak kebanggaan sendiri kan. Dan lu kalau misalkan emang niat mah gitu ya, silakan tag kreator-kreator favorit lu, siapa tahu di notice juga gitu. It's better than Rewind. Cuman yang jelas ya, Rewind kalau misalkan gua boleh objektif, itu marketing yang bagus sih untuk sengaja bersaing sama platform kayak misalnya TikTok, Reels ya, Facebook dan beberapa platform lain. Itu udah kayak promosi di mana YouTube masih relevan gitu, YouTube masih ramah terhadap kreator. Maksudnya kan struggle-nya YouTube sekarang itu kreator-kreator original pada mulai cabut kan, pada mulai bikin video-video pendek gitu loh. Dan susah untuk mempertahankan mereka semua untuk tetap ada di platformnya gitu. Dan sebenarnya dramanya nggak cuman ini doang. Dramanya nggak cuman Ryan Higa yang speak up kalau misalnya YouTube banyak masalah. Tapi drama tentang beberapa channel YouTube kena ban pun disangkut pautkan sama hilangnya YouTube Rewind. Karena baru-baru ini di tanggal 10 Desember 2025 Moist Critical udah speak up soal AI moderation ya dari YouTube yang udah mulai bisa nge-ban channel-channel YouTube. Lu bisa lihat sendiri gitu ya, videonya ada bad statement from YouTube CEO, di mana ini udah ada tanggapan langsung dari CEO-nya, di mana dia bilang kalau YouTube bahkan lebih banyak menggunakan fitur artificial intelligence dalam aspek-aspek platformnya sendiri. Salah satunya untuk membuat kelas bagi para kreator yang baru aja mulai. Ya sebenarnya nggak salah. Cuman statement ini bad timing banget di saat content creator lagi pada kena ban gitu channel YouTube-nya gara-gara AI moderation. Ya udah di call out juga sama Bang Eno dan sekarang sama Moist Critical. Dia bilang AI should never be able to be the judge, jury, and executioner. It should never have the ability to terminate a channel. Kreator-kreator protes ini itu akan menjadi peluang kerja ya buat orang-orang yang memang pengen kerja di YouTube.
Biar sengaja itu moderasi tuh nggak berjalan cuman karena doang, tapi ya karena keputusan dari manusia beneran gitu. Tapi let's be real, bahkan pegawai-pegawai YouTube gitu ya yang memang terlihat lebih objektif dengan AI itu kadang nggak bisa ikut ngebantu juga ketika channel YouTube lo kena masalah. Dan buat gue sendiri yang udah dari tahun 2013 sampai sekarang itu nge-YouTube, banyak beberapa momen-momen gitu ya yang dimana gue kena community guidelines, gue coba protes ini harusnya gue nggak kena gitu ya tanpa disengaja segalanya, tapi tetap aja bisa kena pelanggaran ya gitu. Gue udah langsung ngechat juga ke live chat support dan itu sama manusia langsung harusnya gitu ya, tapi tetap aja nggak ikut ngebantu gitu. Yang jelas ini bad timing banget di saat yang bersamaan. Terus abis itu dikait-kaitin kalau misalkan ini menjadi salah satu alasan juga kalau misalkan YouTube Rewind dihapus, the downfall of YouTube. Semoga nih ya, semoga meskipun banyak banget kabar-kabar buruk tentang YouTube, gue masih nggak pengen YouTube itu hancur dan juga hilang sih. Kenapa begitu? Karena YouTube itu adalah sebuah platform yang paling fair dalam urusan monetisasi dibandingin Facebook, Reels, TikTok, dan beberapa platform-platform yang lain. Plus algoritmanya itu kalau misalnya lo pakai short lagi jalan banget, dan ekosistemnya menurut gue lebih sehat YouTube dibandingin TikTok. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal pendidikan berpolitik gitu loh. Ya well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait drama YouTube Rewind. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya berdiskusi, karena biar seenggaknya ngasah otak lu juga, nggak yang nonton doang. Sampai jumpa lagi di next video ngopi gue undur diri. Sampai jumpa.